Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan rahmat dan juga hidayahnya kita dapat bertemu kembali, yang mana di sini saya atas nama Kemas Aldo Pangestu ingin membuat sebuah video yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah usul fikih, Bapak Dr. Muhammad Juni Budu LCMA. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita selaku umatnya tentunya kita mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik, di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan, yang mana video ini diamanatkan untuk mengambil tema pesan kias dalam menetapkan hukum. Sebelum kita bahas lebih panjang, alangkah baiknya kita mengetahui terdahulu apa itu pengertian kias. Kias ini berasal dari bahasa Arab yang artinya itu mengukur, membandingkan, menganalogikan, dan juga menyamakan. Menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang diberikan para ulama atau para ahli usul fikih dalam berbagai redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki substansi dan makna yang sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dari Sadr al-Syariah, seorang tokoh usul fikih Hanafiyah, mendefinisikan kias sebagai berikut: memberlakukan hukum asal kepada hukum furu disebabkan sesuatu ilat yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa. Yang kedua dari ada Imam Al-Ghazali memberikan definisi kias, yaitu membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum dibagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya baik hukum maupun sifat. Dan ketiga ada dari menurut Al-Amidi, yaitu kias suatu ibarat dari mempersamakan ilat yang ada pada furu dengan ilat yang ada pada asal yang diistibatkan dari hukum asal. Lalu yang keempat ada Abu Zuhrah memberikan definisi kias sebagai berikut: menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nas hukumnya karena keduanya berserikat dalam ilat hukum. Yang kelima dari Wahbah Az-Zuhaili, yaitu kias adalah menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan ilat antara keduanya. Yang keenam ada Abdul Wahab Khalaf berpendapat menghubungkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya kesamaan dalam ilat dari hukumnya. Yang ketujuh, menurut Zakiyuddin Sa'ban, kias adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah atau Ijma' dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam salah satu sumber hukum Islam tersebut karena ada persamaan ilat hukum di antara keduanya. Mengacu pada definisi dari kias tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakikat kias itu terletak pada tiga aspek, yaitu ada dua kasus atau peristiwa yang mempunyai ilat yang sama. Yang kedua, suatu di antara dua kasus tersebut sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nas, sedangkan kasus yang satu lagi belum diketahui hukumnya. Oke, baik, adapun yang menjadi dasar hukum digunakannya kias sebagai dalil hukum oleh jumhur ulama usul fikih adalah berdasarkan dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga akal. Di sisi lain, ada juga kelompok yang menolak menggunakannya kias sebagai dalil hukum dengan berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan lainnya. Namun argumentasi dari kedua kelompok ini masih dianggap lemah oleh para ulama. Rukun-rukun kias itu ada 4. Yang pertama itu ashal, al-far'u, hukum asal dan ilat. Lalu kias itu ditinjau dari segi ilat yang ada pada asal dan far'u, terbagi menjadi 3, yaitu kias aula, musawi,
dan kias adna. Sedangkan dari segi jelas dan tidak jelasnya ilat, kias terbagi menjadi dua, yaitu kias jali dan kias kafi. Oke, baik, di sini saya akan menerangkan tentang kias aula. Kias aula itu adalah kias yang ilat yang terdapat pada far'u atau cabang lebih utama daripada ilat yang ada pada ashal. Misalnya mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Ada juga kias musawi, yaitu kias yang dimana ilat antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan ilat yang ada pada ashal. Misalnya ilat hukum membakar harta anak yatim, yang dalam hal ini sebagai ilat cabang sama bobotnya dengan ilat yang haramnya tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan di dalam surat An-Nisa ayat 10 yang bunyinya innal ladzina yaquluna amwala al-yatama zulman inama yaquluna fi butunihim naron fasayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara jalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau ke neraka. Lalu ada kias adna, yaitu kias di mana ilatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam ashal. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-90 yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal masyiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitani fatanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan juga perkataan-perkataan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.